Kalau emang pas Waduh. case Nah, kan? kedua. Nah, gue nggak tahu loh nih, gue nggak tahu. Waduh. Case kedua. Next. Kalau gue jadi PR-nya, gue akan menyesali apa yang terjadi pada hari ini. Kami akan memastikan bahwa kami akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan kami menghormati proses hukumnya. Gue akan melakukan hal itu. Kalau tadi dikatakan bahwa berdakwah itu bukan hanya sekedar literatur, Betul. pakai nur. Betul, pakai nur. Di sini berbicara, bukan di sini. Iya. Itu dia. Kami sepakat bahwa kasus ini bukan sekedar soal statement, tapi soal tentang decision making under pressure. Wah, Oke. teman-teman itu antara empati, reputasi, dan resiko hukum yang berjalan secara bersamaan. Pekerjaan PR itu kan selama ini dinilai sangat intangible, tidak dapat terukur. Nah, media monitoring justru menurut gue adalah salah satu tools yang dapat mengukur keberhasilan pekerjaan seorang PR. Gerbong wanita dipindahkan ke tengah dan gerbong laki-laki itu kan jadi menarik kan? Iya. Jadi menarik banget karena ternyata laki-laki juga perlu perlindungan. Orang sebagian besar hanya ingin terlihat pintar. Benar. Tapi orang bijak adalah mau mengakui kesalahan dan jujur kepada diri sendiri. Ntar dulu, kalau dibilang AI nggak pernah salah, gue nggak setuju tuh. Kenapa salah? Itu teknologi bro yang harusnya dimanfaatkan. Bro, gue pernah ngecek tulis ayat. Oke. Gue cek Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Skema Podcast. Membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan dari segala aspek. Baik itu dalam sosial media, bersosialisasi tentunya membutuhkan cara atau seni berkomunikasi. Dan di sini kita akan membahas tentang PR Clubhouse. PR Clubhouse ini sebuah komunitas yang bukan hanya menjadi tempat ngobrol, tapi juga ruang aman untuk bertukar perspektif lintas generasi, lintas level pengalaman, dan lintas sudut pandang industri. Lebih lanjut kita akan berbicara tentang komunitas ini bersama Mas Arozi. Mas Arozi boleh memperkenalkan diri? Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arozi, tadi sudah diperkenalkan, akrab dipanggil Oji. Saat ini bisa dikatakan aktif sebagai salah satu inisiator dari tadi komunitas PR Clubhouse Indonesia yang sedang kita sama-sama bangun wadahnya. Jadi PR Clubhouse berdiri memang atas keinginan bersama, keresahan dan keinginan bersama teman-teman yang bergelut di bidang public relations. Paling khusus adalah teman-teman yang baru masuk ke dalam dunia public relations. Kalau boleh tahu, apa keresahannya? Begini, kalau kita ngomongin soal industri PR itu industri dan PR, ya. Bagaimana industri menggunakan PR itu tidak terpaku pada satu teori tertentu, tidak terpaku pada satu petunjuk pelaksanaan tertentu, enggak. Ilmu PR itu akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Bagaimana juga masyarakat atau orang pada umumnya mengkonsumsi media misalnya untuk mengambil perspektif dan persepsi gitu. Terus kemudian bagaimana juga citra itu dinilai dari sebuah perusahaan seperti apa. Nah itu akan berkembang gitu. Jadi itu yang mungkin membuat para teman-teman yang notabene generasi baru tidak dapat ilmunya secara kontekstual atau secara konkretnya di bangku pendidikan selama belajar menjadi seorang public relations gitu. Secara spesifik juga lulusan public relations bukan hanya orang yang berasal dari kalangan praktisi ilmu komunikasi, tapi medan perangnya terlalu besar, medan perangnya terlalu abu-abu. Ada orang PR yang backgroundnya teknik mesin, dia menguasai ilmu secara teknik permesinan. Ada background PR yang berasal dari kalangan ahli gizi, mereka mereka menguasai ilmu tentang pergizian, katakanlah misal sekarang. Nah,
keresahan-keresahan untuk pengayaan perspektif seperti itu juga menjadi satu hal yang sangat mendasar bagi, teman-teman yang mau terjun di dunia public relation saat ini. Mmm, Bagaimana mereka juga bersaing di industrinya ternyata mmm, tidak segampang itu. Sehingga, butuh networking tidak hanya dalam saat bekerja, tapi networking untuk memulai pekerjaannya. Relasi itu dibangun, kuat dan berbagi perspektif yang kuat juga dari awal mereka membangun, karir mereka sebagai seorang public relations. PR Clubhouse itu hadir untuk menjembatani itu sebenarnya, mmm, gitu. Karena, kalau kita lihat sekarang bukan hanya isu, khusus di dunia PR saja sebenarnya. Ini masalah gap communication antar generasi juga jadi faktor terbesar. mmm, Ada cara pandang, generasi Z, millennials, dan baby boomers yang mmm, berbeda. mhm, Pada akhirnya mereka saling meninggalkan satu sama lain karena merasa kayak, ya berbeda udah nih. gue ngerasa kayak ya udah lu cara lu, gue cara lu. Padahal sebenarnya kalau misalnya bisa saling berkolaborasi, itu akan menjadi satu kesatuan, cara pandang yang utuh. Mmm, Pasti ada sisi, kuatnya, tapi ada sisi kelemahannya juga. Sehingga lintas generasi menurut gue harus, banyak saling bertukar pikiran, saling mengingatkan, dan itu butuh satu ruang yang aman. Aman dalam konteks mereka bisa bersuara. That's why kenapa tagline kami di PR Clubhouse Indonesia itu "Unmute Yourself". Karena nggak semua PR berani berbicara, apa yang ingin diungkapkan sama mmm, mereka. Karena apa tadi, takut dibilang senior salah, gitu. Senior pun nggak berani ngomong itu, takut Gen Z tersinggungan, gitu. Gitu. Banyak banget faktor-faktornya. Milenial alihnya jadi apa, jadi sandwich-nya aja misalnya gitu kan. ah, Kejepit gitu dengan masalah-masalah itu gitu. Sehingga, pada practically di pekerjaan banyak hal-hal yang kurang lancar gitu. Saya melihat fondasi yang kuat seperti itu harus dimulai dari awal. mmm, Dimulai dari satu ruang yang aman dan nyaman untuk saling berbagi perspektif gitu. Kami ini, bukan seperti dokter yang punya Ikatan Dokter Indonesia misalnya ya, mmm, pengacara yang punya Peradi misalnya gitu ya. Kita punya Perhumas, tapi secara, secara asosiasi mungkin tidak mengikat satu lisensi tertentu untuk lu bekerja sebagai seorang mmm, PR. Bebas aja orang mau jadi PR boleh, siapapun boleh, mmm, gitu. Makanya saya bilang tadi ada orang background-nya teknik teknik, mesin jadi PR gitu. Sehingga cukup struggling lah medan pertempuran ini bagi anak-anak, teman-teman yang baru menyelami dunia PR gitu. oke, di sini kan di PR Clubhouse ini kan pasti ada perkumpulan kan begitu, ada tempat. Ya, iya. Tempatnya di mana di daerah Jakarta ini di mana? Sebenarnya kami lebih senang mencari tempat yang, comfortable seperti ngopi, santai gitu, Oh berarti biasanya nomaden daerah-daerah gitu, Jakarta. nomaden? Nomaden nomaden nomaden. Oh, Jadi, menyesuaikan, eee, tempat yang gampang aksesnya, berada mmm, di tengah-tengah, karena biasanya mereka, teman-teman ini ngumpul setelah lepas pekerjaan gitu, setelah selepas hari jam bekerja kita mencari tempat yang spotnya di tengah antara utara, selatan, barat, timur, karena macam-macam nih bekerjanya. Bahkan mereka yang nggak bekerja sebagai PR gitu kadang-kadang gitu. Karena mereka pengen career switching kalau kata anak-anak sekarang kan, mmm, sebelum masuk ke career switching kayaknya menarik deh Mas jadi PR. Ada juga yang akhirnya mundur jadi PR karena wow seabu-abu itu gitu ya jadi PR. seabu-abu itu Iya ya? gitu. Jadi, kami memilih tempat-tempat yang lebih gampang untuk diakses, terus tempat ngopi santai formatnya. Jadi kalau melihat ini juga sebenarnya gue nggak ngerti ya ini keresahan atau, sesuatu yang harus ditelaah lebih dalam Mmm, lagi karena conference-conference atau tempat belajar PR itu banyak sebenarnya. mmm, Gap communication yang gue sampaikan tuh bukan hanya tentang bagaimana cara berbicara, tapi format dalam berbaginya juga harus kita perhatikan. Ini nanti akan relate dengan mungkin skema, kemarin terakhir juga, support, kegiatan kita di event terakhir. mhm, Gap communication yang gue sampaikan itu adalah cara atau format yang kita buat gitu. mhm, Banyak event conference tapi jarak pembicara dan, audiensnya kayaknya terlalu tinggi gitu. Mereka duduk di atas tanpa harus mendengar feedback orang yang ada di bawah.
Sehingga apa yang mereka pelajari daripada itu, ya udah satu arah aja komunikasinya. Keren sih senior-senior pada bicara seperti itu keren. Saya akui mereka keren lah. Tapi mereka pulang bawa apa selain ilmu tanpa bisa mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Isu apa yang relate dengan mereka saat itu? Apa kondisi yang sedang mereka hadapi di meja kerjanya sebagai PR gitu. Nah, eee, kami berupaya mengemas setiap kegiatan kami yang, beberapa bulan yang lalu sudah 2 kali kami selenggarakan event besarnya lah, untuk memfungsikan semua pihak, tidak hanya pembicaranya tapi audiensnya juga. 360 derajat semuanya berfungsi. Mhm, Pembicaranya punya interaksi yang kuat dengan audiensnya, audiensnya punya hak yang sama untuk oke. menggugat, pembicaranya, sehingga ada timbal baliknya, feedback dua arahnya Mmm, gitu. Itu yang sedang kita bangun culture-nya di dunia PR. Karena PR tuh kalau udah di kantor pasti, eee, pressure-nya tinggi ya, tekanannya tinggi. Mereka orang yang paling sering, tidak dilibatkan pada prosesnya tapi selalu menjadi, ujung tombak setiap ada kesalahan atau krisis terjadi gitu. iya iya. Kalau kalau menurut, aku ya, PR tuh seni. Mmm, PR itu seni, bagaimana caranya kita tidak menyalahkan orang lain, mhm, bagaimana kita meng-cover atau meng-handle semua masalah iya, tanpa mengorbankan satu sisi lainnya. betul PR itu seni, betul, seni yang sangat indah. mhm, Kalau bagi dalam perfilman, PR itu adalah salah satu bagian daripada seni rasa, seni rasa, the art of iya kan, film. iya, Ketika kita bicara sama orang, rasanya bagaimana, oh apa yang dia mhm, rasakan, mhm, tatap matanya, mhm, cara berbicaranya, mhm, bagaimana menghadapinya. mhm, PR memiliki rasa itu dan, mmm, kalau ada orang mengatakan kayak tadi Mas Rozi bilang, ada orang yang mundur juga katanya saking abu-abunya. Sementara PR itu indah tau. iya, Kalau misalnya kita tahu, apa ya, isi tentang PR, public relation ini, kita membangun relationship mhm, dengan semua orang. mhm, Ketika hal itu kita keluar dan mungkin sebagian orang berpikir, kita bukan apa-apa. iya, Kita langsung mengecilkan diri kita dulu. betul, Ketika kita mengecilkan diri kita dulu, maka kita nggak akan dianggap apa-apa sama orang lain. iya, Ya kan? betul Da betul, dan nggak ada yang peduli Mas. iya, Setiap kesuksesan apapun dilakukan PR, orang tidak akan pernah peduli siapa orang di belakangnya. iya iya. Kalau yang pernah aku pelajari bahwa apa, ya pertama jangan kecilin diri dulu. Iya, Ketahui value diri kita terlebih dahulu. gitu, Value kita apa? Oh, ben value kita bisa meraih rasa orang, mhm, hati orang, mhm, tatapan, atensi dia. mhm, Ketika dia mendapatkan atensi orang tersebut, matanya tertuju kepada dia, apapun dia bicarakan akan jadi PR. iya, Dan aku yakin ini akan dibahas di iya. Clubhouse kan? Iya iya iya. Iya, Gue sering ngomong sama teman-teman, gue bilang pekerjaan PR tuh paling mulia. Karena nggak cuman bikin bos happy, brand-nya happy, masyarakat happy, enggak, semesta happy. semesta ya? Semesta harus happy, Iya iya semuanya harus happy. Masyarakat harus happy, iya bos kita harus happy, brand kita harus happy. iya. Kalau ada salah satu yang nggak happy, nggak sempurna pekerjaan PR jadinya gitu. Dan itu lagi-lagi salah siapa? Salah PR-nya gitu. Gitu. Jadi betapa mulianya pekerjaan teman-teman gitu saat ini jadi, jangan berkecil hati gitu. Meskipun kadang-kadang ya itu yang gue bilang, nggak ada yang peduli di belakang layarnya siapa. Mmm, Tapi ketika itu salah, yang paling pertama jadi bemper ya orang PR. yoi. PR tuh keren tau. Kebetulan aku PR juga soalnya. Nah. Aku PR juga soalnya, itu keren. Nah, ini katanya gue denger awal obrol itu ada di LinkedIn ya? Ya di LinkedIn. Awal-awal pertamanya ya? Iya betul. Terus kemudian berapa orang pembicara itu muncul sampai akhirnya menjadi sebuah clubhouse, Iya iya dan iya kan iya. dan kalau boleh tahu sekarang ini berapa orang yang Iya into dalam iya. clubhouse tersebut? Sebenarnya awalnya iseng, gua secara personal memang sering, berbagi perspektif, insight Mmm, ke teman-teman di, LinkedIn mmm, ngomongin soal satu isu tertentu atau inisiatif apa yang gua lakukan sebagai seorang PR agar bisa dikonsumsi
Kalau anak-anak sekarang ngomongnya itu pick me, gue nggak tahu ya. Mmm. Tapi kalau gue niat baik gue adalah agar mereka punya studi case yang lebih practically dan, realistis gitu. Eee, nah, sehingga banyak kemudian permintaan untuk, "Mas kapan kita ngopi bareng? Mas kapan kita ngobrol bareng? Ayo dong Mas ada waktu boleh dong ketemu," gitu. Kalau harus gue ladenin satu-satu kayaknya repot. Mmm. Terus terang gue memang bukan selebriti yang terkenal gitu, punya banyak waktu, Mmm. tapi kalau ngeladenin satu-satu repot juga gitu. Mmm. Sehingga suatu hari terinisiasilah, ketikan jempol gua untuk ngomong, "Kayaknya lucu deh kalau kita buat satu wadah, eee, community learning," kalau gue nyebutnya, untuk bicara soal isu-isu PR paling terdekat, terus kemudian dalam format yang santai, tidak dalam proses marketing approach. Karena apa, PR tuh kalau ketemu bawa kartu nama, gua ba "Gua dari skema Mas," gitu. Mmm. "Boleh dong ini gua ada media monitoring tools loh," gitu. Misalnya gitu kan, misalnya gitu kan, gitu. Sehingga orang kadang-kadang pressure-nya begitu gitu. Jadi, kita tidak dalam keadaan marketing approach ya, kita bawa netral as a PR. Mari kita biasakan diri kita satu sejawat, rekan sejawat gitu. Nah, tanggapannya banyak. Hampir, 40.000 likes yang ada di 40.000 impression yang ada di, LinkedIn dan, komentar yang hampir ribuan gua nggak tahu lagi sampai Mmm. sekarang pun kadang-kadang masih orang nanya, "Ini kapan acaranya?" Masih bergulir itu ya. Terus akhirnya kami mulai membuat, proses rekrutmen di awal untuk fungsionarisnya dan itu pun meledak gitu. Ternyata Mmm. banyak orang yang mau berpartisipasi aktif sebagai fungsionarisnya gitu. Tapi kami sadari bahwa mereka adalah teman-teman yang bekerja juga di kantornya, Mmm. harus begitu selektif untuk menjalankan roda PR Clubhouse itu sehingga nggak semuanya bisa kita akomodir. Tapi pada akhirnya kami mengakomodir dalam bentuk tadi, wadah untuk saling berdiskusi satu sama lain. Itu sih Mmm. Mas, besarnya seperti apa ya, sekarang itu kalau tercatat member kami hampir 2.000, Mhm. dalam hitungan, kurang lebih, 1 tahun kurang bahkan Mhm. belum, Juli ini 1 tahun. Member kami udah 2.000 yang aktif sampai sekarang untuk conversation dalam grup WhatsApp itu sekitar 200 orang. Hari ini kita buat polling, yang ikut partisipasi dalam polling itu sekitar 123. Mmm. 120, angka cantik tuh, 123 orang ikut polling Mmm. ikut polling. Hari ini kita ngomongin soal taksi hijau. Dan itu seru banget. Ya, ya, ya. Nah, ngomongin masalah arti kan, ketika ngobrolin itu satu Mhm, masalah di, Clubhouse ini kan pasti memiliki, apa ya, sudut pandang berbeda kan, betul. ya kan. Nah, yang sering atau yang pernah Mas Rozi alami sudut pandang seperti apa yang apakah mereka tiba-tiba memihak, apakah tiba-tiba membenci, Mhm, apakah tiba-tiba mhm, kayak tadi dibilang ada mhm, gap antara yang mhm, mhm, baby boomers dengan, Gen Z, mhm. seperti apa? Iya itu yang mungkin yang gue ambil tarik kesimpulan ya, beda generasi dan beda pengalaman akan berbeda cara pandangnya. Mmm. Terus kemudian, beda industri dan beda industri juga akan berbeda cara pandangnya. Mhm. Eee, Seperti kasus contoh mungkin kalau anak, Gen Z ya, mostly yang gue tangkap adalah, mereka orangnya lebih konfrontir. Mmm. Tapi tidak berpikir sustain-nya ke depan seperti apa, dampak jangka panjangnya seperti apa. Sehingga menurut gue perlu juga kadang-kadang dikasih tahu sama si baby boomers gitu kan dan millennials untuk tahan, tahan dulu kita, sebaiknya kita boleh menyikapi seperti itu, tapi mari kita kemas jauh lebih soft gitu, lebih 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 dapat diterima dengan baik gitu. Atau ada gaya bahasa dari, millennials dan baby boomers yang sulit diterjemahkan oleh anak-anak Gen Z saat ini gitu, sehingga Contoh? ya bahasa-bahasa mengejawantahkan, terus kemudian ini yang apa namanya, Gen Z pasti tertawa gitu ya. Bahasa-bahasa yang sangat kaku gitu ya, tidak tidak pada to the point-nya gitu, yang berputar-putar. Bahkan sekarang sesimpel bahasa mohon izin gitu ya. Dan gitu-gitu kan sebenarnya kan itu bahasa-bahasa yang dikritisi keras oleh teman-teman Gen Z, tapi mau tidak mau harus dilakukan gitu, termasuk gue. Gitu, gitu ya. Iya, iya, Gitu-gitu iya, yang iya. bahasa-bahasa seperti itulah yang,
yang membuat pengaruh cukup besar dari pandangan-pandangan teman-teman itu. Tapi lagi-lagi, benar atau salah itu kadang-kadang bukan berasal dari, generasinya apa, tapi, waktu dan, segmennya untuk siapa menurut saya. Kepada siapa kita akan berkomunikasi. Mmm, Komunikasi goals-nya apa dan kepada siapa sasaran target kita yang akan gitu. Nah itu butuh banyak perspektif, mmm, itu banyak perspektif gitu. dan, di dalam obrolan itu pasti ada yang, apa ya, dia salah memaknai dan Ya, kemudian ditegur, ya, "Harusnya seperti ini, heeh, seperti" heeh. berarti secara tidak langsung komunitas ini membentuk pendewasaan diri seseorang? Yes, kami terbiasa mengkritisi apapun setiap, no hard feeling ya, kalau kata bahasa anak Gen Z sekarang, no hard feeling, lo nggak boleh baper gitu. Dan kami terbiasa untuk mengkritisi setiap apa statement yang keluar dari teman-teman itu, gitu. Dan lu boleh konfrontir, dan itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, gitu. Iya ya, karena seni seni komunikasi kan Seni berkomunikasi iya, itu, tergantung. Nah, tapi lagi-lagi dari setiap, eee keputusan-keputusan komunikasi yang kita keluarkan, keputusan-keputusan strategi PR yang kita keluarkan, selalu ada dampak resiko. mmm, Nah, tinggal bagaimana teman-teman semua meminimalisir dampak resiko tersebut, betul. gitu sih. Menarik sih Clubhouse ini, menarik. Iya. Ya Se kita 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 menyebut diri kita sebagai apa namanya, eee, ruang yang nyaman dan aman untuk saling bertukar pikiran, mmm, apa namanya, mengutarakan pendapat. Sehingga kalau datang ke event kita, kita punya satu sesi sesi untuk teman-teman itu benar-benar unmute yourself dengan durasi yang ditentukan untuk bicara speak up mhm. soal satu tema tertentu. Tujuannya adalah biar mereka satu, mereka ngomong nggak ngalor ngidul dalam waktu terbatas. Mereka mengerti sasaran apa yang mau mereka sampaikan, key Mmm, message-nya dapet. Jadi itu panggung bukan panggung sembarangan lo bisa ngomong basa-basi ke mana-mana, enggak. mhm, Lo hargai yang dengerin lo juga supaya orang-orang itu, apa namanya, bisa mendapatkan intisari dari apa yang lo bicarakan, mhm. gitu. Jadi kadang-kadang kalau pesannya nggak nyampe, bukan salah orang yang nyampe bukan salah audiensnya kadang-kadang nggak nyambung, lo juga yang nyampein kadang-kadang nggak pada poinnya gitu, Pada poinnya atau mungkin cara bahasanya cara berbeda. bahasanya benar. Ya kalau misalnya di bab, Jadi apa tadi kayak Mas Fauzi bilang sorry, ada yang orang awalnya teknik ya, teknik, dia sarjana teknik tapi ngambil PR juga. Ada juga orang ya, dai ngambil teknik. betul, Iya dong, betul betul betul. dan cara penyampaian berbeda, tidak mungkin kita Iya berbicara kepada seorang anak iya muda, kita pakai bahasa pejabat. iya Jadi kan di sini kan sesuai pada magomnya. iya. Ya Maksudnya berdakwah itu kan salah satu komunikasi kan, komunikasi publik kan, seni gitu kan? betul, seni dalam, berkomunikasi tapi bukan hanya kalau tadi dibilang sebelum kita, on cam di sini, kalau tadi dikatakan bahwa berdakwah itu bukan hanya sekedar literatur, pakai Betul nur. betul, pakai nur. Di sini berbicara, bukan di sini. Iya. Itu dia. Ini asik nih kalau ngomong masalah ini, gua demen nih. Gua demen nih, iya Oke, dong, iya dong, benar gua benar benar demen. benar Kalau benar. orang berbicara ini mohon maaf nih, ini FYI buat kalian semua nih. Berbicara dari mulut sampai cuma telinga doang. Heeh. Berbicara dari mulut Iya sampai cuma di telinga. iya, Berbicara dari hati, bet nyampe ke hati. betul Perhatikan, kau mau bicara dari mana? betul Kalau betul kau kebohongan dalam hidupmu, pasti kau akan bicara dari mulut. betul Tapi betul kalau dari hati, beda ceritanya. betul 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 betul. Orang akan terlihat kok, bagaimana dia berkomunikasi pakai hati dan berempati pada sesuatu dengan berkomunikasi yang kalau kata nih lagi-lagi Gen Z nih, eee, eee ngomong ngomong tanpa apa ya, ngomong mik ngomong tanpa mikir atau ngomong mikir dulu tuh bahasanya apa ya? Aduh, asal ngomong, yang penting ngomong atau ngomong yang penting, kayak gitu kalau Mmm, kata anak-anak sekarang. iya iya. Kalau Gue bingung juga bahasanya, ada-ada aja kalau ngomong sama anak-anak. kadang-kadang kalau misalnya kita yang penting ngomong kan pikir biar terlihat pintar, Iya, bener ya kan? bener. Nah, kita kan seharusnya bukan untuk terlihat pintar kita Mhm bicara, mhm tapi orang yang cerdas adalah mencermati. Makanya ini gue belokin dikit ya. Makanya Allah Ta'ala menciptakan mhm manusia mulut cuma satu, mhm telinga dua. Allah memerintahkan kita banyakin dengar, kurangin mhm ngomong. mhm, betul. Banyakin dengar, kurangin Banyakin denger, ngomong. betul Iya.
Bener. mencerna sesuatu ketika mendengar. Orang makanya kalau bilang, yang penting ngomong bukan yang penting ngomong atau ngomong yang penting. Kalau ngomong yang penting seharusnya seperti itu. Mhm, Cerna lu dia, dengar lu. mhm, Cerna di kepala, utarakan lewat lisan. iya. Itulah fitrah manusia yang seharusnya manusia lakukan. Tapi zaman sekarang orang banyak. Banyak ngomongnya daripada ngedengerinnya. Padahal itu semuanya harus balance kan? Kalau, sudut pandang saya tidak harus balance, Gitu. banyak mendengar. Banyak pendengarnya. Karena banyak mendengar membuat kita dewasa. Maksudnya gue nggak good listeners lagi ya. Sign gue Cancer soalnya. Oh, Agak kontradiktif nih. emang Agak emang kontradiktif nih. emang pengaruh ya? Ngomong zodiak. Emang pengaruh ya? Emang pengaruh ya? Nggak intermezzo Oh iya, aja. emang pengaruh. Iya iya iya. Jadi kalau yang gue pelajarin seperti itu. Iya, iya, iya. Iya benar, apa namanya, sepakat gue juga. Jadi, banyak orang sekarang terlalu banyak ingin didengar daripada mendengar. Ada satu kalimat Buya Hamka keren banget ini. Iya. Buya Hamka ketika di penjara, Buya Hamka bilang kepada sipirnya, "Dang, tolong ambilkan buku-buku saya." Mmm, Kemudian si sipir mengatakan, "Buya, untuk apa ngambil buku-buku Buya?" mhm. "Saya terlalu banyak menasihati orang sehingga saya lupa menasihati diri sendiri." Bijak, Bijak, ini orang bijak. Orang sebagian besar hanya ingin terlihat pintar, benar. tapi orang bijak adalah mau mengakui kesalahan dan jujur kepada diri sendiri. Ini luar biasa nih bab dan terkait masalah PR. Mmm, Ini luar biasa, luar biasa. Dan mohon maaf lahir batin kalau boleh jujur, di zaman sekarang sangat sulit kita menemukan orang seperti itu. Ya kan? benar, benar, Begitu. benar, benar. Orang sibuk cari pengikut soalnya. Ya, Apalagi pakai sosial media, jelas ada followers-nya kan. ya, Orang sibuk ngegedein followers-nya kan, daripada following-nya. Iya kan? ya, Simpel ya. gitu aja kalau Gen Z sekarang ya kan. Ya, ya. Orang, Algoritmanya sudah membentuk ya, karakter yang seperti itu. betul. Orang pengen pengen apa, diikuti, dia pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mmm. Tapi lupa bahwa pengakuan dari diri sendiri itu lebih penting. Yang Pengakuan itu datang kalau kita juga menyadari value kita seperti iya. apa. Aku udah ngomongin ini bisa lama ini. Kita nggak boleh lama-lama. Apa Kita ini katanya durasinya 6 jam ya? nggak usah Mas, nggak usah Mas. Saya Iya jemput nggak istri sih? saya Mas. Iya nggak sih? Masnya agak agak terlalu excited ya Mas ya. Nggak apa-apa. Kita mah orangnya Perasaan nggak idealis tentang, apa, spend time dan lain-lain kan? Nggak kan? enggak gitu. Tadi ngopi nggak sih lu? Alright, sekarang kita akan ngebahas masalah data, media monitoring Ah, terkait masalah PR ini. mmm, Karena yang namanya kita kan sekarang sosial media, betul. media konvensional sangat membutuhkan data. Apa sih terkait yang kita bahas sekarang? Iya, Apa sih isunya? mhm. Bagaimana tanggapan masyarakat? Dari kita, dari Skema Data Indonesia menyiapkan tools tersebut. Dari Mr. Adit nanti akan jelaskan bagaimana A sampai Z ya. Ya ini Ini lebih apa? kita ada 2 case sih, sebetulnya 2 case ya semacam PR disaster lah. Ya, Maksudnya oke. ada case pertama soal kasus Bank BNI ya, Hmm. Mhm, waktu kemarin rame isu penggelapan dana kayak gitu yang dilakukan oleh mantan iya, kepala cabangnya gitu. betul, heeh. Nah ini tuh menarik expose yang cukup besar ya kalau Hmm. kita lihat. Ini kita narik data dari bulan 1 bulan terakhir, let's say di bulan sepanjang April. Nah ini kalau kita ngelihat exposure ya, memang habis ya ibarat kata ya, Hmm. digebukin netizen lah bahasa bahasa kasarnya ya. Hmm. Merahnya mulai naik terus sampai puncaknya itu di tanggal 19 April, seperti itu. Hmm. Dan itu memang sorotannya udah mengarah ke situ semua ya, kritikannya ke situ semua. Dan menarik ya, baru overtaking itu terjadi ketika tadi ya, goals-nya tanda kutip kemauan netizen terpenuhi. Hmm. Mhm, Yaitu ketika tadi komitmen 28 miliar itu terpenuhi ya. mhm. Bank BNI berkomitmen untuk membayarkan Hmm. untuk kebutuhan nasabah itu ya, uangnya dikembalikan. Mhm. Baru di tanggal 22 itu birunya positifnya overtake, kayak gitu. Nah ini yang jadi PR menarik ya Mas, dan kita mau discuss juga ke Mas Odi sebetulnya. Kalau ini kan case lama ya sebetulnya, kalau Hmm. kita lihat dari bulan Februari udah terjadi isunya gitu. Sedangkan awalnya kan kalau kita lihat case-nya sebetulnya Bank BNI udah Ya, kasih dulu 7 miliar iya. kayak gitu. Nah apakah memang
harga yang pantas gitu ya, kita dihajar dulu sama netizen sampai pada akhirnya toh kita juga, membayarkan ya kebutuhan itu 28 miliar ending-nya ya, dan itu memang akhirnya berbalik, sentimennya seperti itu. Pandangan Mas Oji gimana sih? Kayak gitu. Ya, dalam konteks case seperti Bank BNI sebenarnya yang bisa bikin viral kan ada kedekatan secara emosional ya. Emosional itu macam-macam. Salah satunya apalagi ini membawa isu soal tabungan jemaat. Dan itu isu yang sangat dekat sekali sama masyarakat, sehingga hal-hal yang sangat gampang menyentuh emosional netizen gitu. Iya. Apa namanya? Nah, di saat mungkin sekarang banyak hashtag aduh gue salah lagi ntar ngomong ini. Percuma lapor tek, mending viral aja dulu gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu penting buat dipantau. Tapi begini, saya selalu bilang ke teman-teman, zaman sekarang itu zaman post truth sekarang itu semua sentimen itu bisa diatur sedemikian rupa, termasuk tadi di sosial media. Tapi soal yang ini memang secara kedekatan emosional udah besar banget, tebel banget sentimennya, sentimen sensitif terhadap tadi ya pihak berlawan. Anggap aja ini warga kecil versus konglomerasi besar gitu ya, katakanlah seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah lagi-lagi melihat dampak sentimennya akan sebesar apa ketika misalnya kita melakukan defensif, dan defensif itu tidak pernah works dilakukan dalam case-case seperti ini. Berarti defensif itu lewat case-case yang ada relasi kuasa. Betul. Itu nggak pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Apalagi kalau kita nyebut kita akan tempuh jalur hukum. Wah selesai. Wah, nantang tuh. Wah selesai itu. Wah itu selesai. Makanya sebaiknya adalah proses itu tidak hanya proses mediasi itu harusnya dilakukan tidak hanya di depan saja tapi juga di belakang. Dalam konteks adalah memberikan konteksnya seperti apa, backgroundnya seperti apa gitu. Nah dalam hal ini ke netizen, ya mau nggak mau kita kasih makan netizen berupa apa? Berupa permohonan maaf terlebih dahulu. Ini juga yang terjadi sama si taksi hijau hari ini kan, gitu. Bahwa tidak pernah ada kata permohonan maaf, tapi lo berbelasungkawa. Ini maksudnya apa gitu? Padahal jelas mungkin kalau kita bisa lihat, mungkin ada aspek resiko hukum yang terjadi jika taksi hijau melakukan permohonan maaf misalnya. Iya. Gitu. Hal-hal itu kan yang tidak pernah diterima oleh netizen dan tidak akan pernah istilahnya gue nggak mau tahu. Iya. Gue taunya itu taksi Salah dan lo minta maaf gitu. Nah, hal-hal yang sebenarnya dalam kondisi krisis seperti itu yang paling worst adalah tidak defensif dan minta maaf. Kalau misalnya Mas Rozi di pihak pemimpin daripada perusahaan taksi hijau. Takut banget. Bakal nggak di-hire nih gua sama si taksi hijau berarti ya? Next. Kalau emang pas. Waduh. Case kedua. Nah, gue nggak tahu loh nih, gue nggak tahu. Waduh. Case kedua. Next lagi satu lagi. Nah. Ini kan. Aduh. Nah, gue mau nanya nih. Iya. Gue mau nanya. Lu misalnya mewakili mereka. Ya. Atau lu adalah petinggi. Gak usah ambil handphone, Mas. Enggak. Gua akan baca hasil diskusi gua sama PRCH juga hari ini. Boleh. Jadi apa yang akan lo lakuin? Ya. Di sosial media terhadap hal tersebut lah. Lo akan mengutarakan kata-kata apa? Aduh, gua agak ngeri-ngeri nih Jadi ngomong ini ya. kalau di sini kesalahannya pertama dia protektif, akunnya dikunci, Bang. Iya. Akunnya Yang kedua dikunci, komennya dimatiin ya. Dimatiin. Ya, Terus yang betul. kedua nggak ada permohonan maaf sama belasungkawa kayak gitu. Ya.
kalau gue ngelihat dari sisi perspektif seorang PR ya, Ya. kita berdiskusi lah. Ya, ya, Diskusi aja. Jadi ini tolong di highlight bukan hanya perspektif saya pribadi personal ya. Ini mewakili berarti ya. Nah, ya paling tidak mewakili teman-teman yang tergabung dalam PR Clubhouse Indonesia lah Ya. gitu ya. Kami sepakat bahwa kasus ini bukan sekedar soal statement, tapi soal tentang decision making under pressure. Wah, Oke. teman-teman itu antara empati, reputasi, dan resiko hukum yang berjalan secara bersamaan. Ya. Ya, Oke. ini kita harus pahami bahwa, dan menariknya banyak yang melihat ini bukan sebuah kebetulan. Ya, tidak adanya permohonan maaf itu adalah sebuah kesengajaan, bukan ketidaksengajaan. Ya, bukan sekedar terlewat, tapi adalah bagian dari strategi komunikasi dari si taksi hijau. Ya. Ya, jadi bukan jangan bilang, aduh boleh nggak ntar saya soal bego lu nggak mohon maaf. Enggak, mereka nggak bego. Itu bagian dari strategi komunikasi mereka. Karena tadi mereka berhadapan dengan empati, reputasi, dan resiko hukum. Itu yang harus. tidak minta Dan maaf. itulah keistimewaan seorang PR kan. Iya. Hidupnya terjepit aja hidup selalu gitu kan. Sandwich. Betul Iya, kan? iya. Karena jadi ada kecenderungan kuat bahwa brand ini sedang bermain aman secara hukum justru. Dan ini kan biasanya cara-cara pandang orang di luar orang Indonesia ya. Gue gak boleh nyalain orang ekspat ya, enggak. Maksud gue ini kan cara pandang orang yang bukan Gak orang apa-apa kok di Indonesia. sini. Iya kan? Ya. Tapi kan lagi-lagi nanti kita ngomong soal netizen ngomong apa? Netizen akan melihatnya seperti apa? Ya kurang empati lah, terus kemudian beresiko turunnya trust publik lah terhadap suatu brand gitu. Nah, tapi itu kan lagi-lagi nggak mau diketahui oleh para netizen gitu ya. Nah, pertanyaannya ke teman-teman tadi simple. Kalau lo jadi PR-nya taksi hijau gitu. Jadi ini bukan gue ya, teman-teman. Ya, bukan dulu ya. Kalau kata Panji, sepemahaman Menurut pendapat saya. menurut pendapat saya dan teman-teman saya, Iya, kalau iya, gampang iya. nih. Jadi kan ya, jadi kalau melihat dari apa yang dilakukan si taksi hijau, justru mereka menambahkan layer tanggung jawabnya. Tidak hanya mencoba menambahkan layer tanggung jawabnya. Jangan salahin gua doang dong. Sebenarnya ada pihak lain yang harusnya bertanggung jawab akan hal ini. Dan kita harus sama-sama memantau. Bisa jadi seperti itu ya. Terus kemudian mereka akan melakukan permohonan maaf. Tapi secara terukur. Ketika apa? Ketika misalnya sudah ada hasil investigasi menyatakan si taksi bersalah. Secara terukur lagi-lagi. Proses mengukurnya kita nggak tahu. Proses mengukurnya kita nggak tahu. Nah gitu. Nah yang kita pahami tapi dalam proses krisis ini kan diam itu bukan berarti netral. Kadang-kadang diam, kadang-kadang lo takut ya. Lo takut ya sebenarnya gitu kan. Gitu kan. Lo takut kan. Jadi dan publik membaca sebagai brand menjaga jarak dari tanggung jawab. Ini kalau dibuat laporan bagus Bagus. gitu ya. Jadi brand menjaga jarak dari tanggung jawab gitu. Kalau dilihat dari kacamata publik gitu ya. Terus kemudian yang harus diketahui dari perspektifnya seorang PR, kami punya gambling. Terlalu cepat itu akan beresiko secara legal lah, secara legal dalam konteks si taksi hijau. Tapi terlalu lama ternyata beresiko secara reputasi. Jadi mana yang mau lo selamatin dulu? Nah ini yang gue bilang tadi, pasti punya dampak resiko, tapi lo pilih dampak resiko mana yang lebih sustain ke lo atau lebih minimalisir ke lo gitu ya. Sehingga di titik ini brand si taksi hijau punya fase krusial di mana mereka harus memilih salah satunya. Gak bisa dua-duanya gitu. Jadi ya gitu tadi, semesta harus happy tapi ada juga yang nggak happy gitu. Jadi itu sih Mas Ade. Yok, berarti jika lo di posisi itu narasi yang lo akan lontarkan apa? Kalau gue jadi PR-nya, gue akan menyesali apa yang terjadi pada hari ini. Kami akan memastikan bahwa kami akan bertanggung jawab sepenuhnya dan kami menghormati proses hukumnya.
gue akan melakukan hal itu. Berarti yang beresiko tentang masalah hukum. Di satu sisi kan ketika ngomong seperti itu, sudah mesti masalah hukum, oh dia ngaku nih dia salah, berarti hukum berjalan dong. Iya. Gitu kan? Tapi kan itu bisa dimultitafsirkan ya. Lagi-lagi ini seru banget nih. Tapi tadi konteks minta maafnya tetap Mas tinggal berarti? Iya. Tetap Mas tinggal karena tadi karena ada risiko hukum tadi. Iya. Ya menarik. Soalnya kan tadi ya kalau kita narik PR kan tadi ada soal emosi publik gitu. Betul, emosional publik gitu. Jadi mana yang mau diselamatkan? Iya betul. Tinggal sebenarnya gini, ini juga balik lagi kepada manajemen. Ya udahlah, kita minta maaf aja. Boleh juga. Iya. Karena ada plus minus ya ketika mengatakan seperti itu kayak kami minta maaf dengan kejadian yang terjadi, kami akan menindaklanjuti terkait mobil yang menyebabkan, dan kami minta maaf, kami bertanggung jawab terhadap korban-korban yang terdampak. Tapi emang case-nya unik sih Mas si taksi hijau ini. Karena kalau kita ngelihat konsep yang krisis komunikasi itu, kalau di salah satu teorinya ya boleh, itu kan ada yang namanya victim cluster ya. Menurut atribusi tanggung jawab ya, itu kalau victim cluster berarti mungkin si korbannya nggak bakal terlalu tanggung jawab banget ya, diserang netizen banget gitu. Terus ada juga accidental cluster gitu ya, itu sama. Terus ada preventable cluster, itu yang mungkin bisa dicegah. Kalau itu terjadi kayak misalnya korupsi dan lain, itu bakal dihujat lah gitu. Nah si hijau ini kan ada di accidental cluster ya. Sebetulnya dia nggak salah banget karena emang kejadiannya kecelakaan, maksudnya dia sistemnya error di situ ya, which is kita juga harus penyelidikan investigasi, tapi kena. Tapi sebetulnya uniknya kenapa? Karena ada rentetan historis. Nah nggak tahu ya ini historisnya organik, apa itu sudah terjadi campaign, atau misal juga memang sudah terjadi keluhan netizen yang terus berulang dan nggak ditangani secara PR dengan baik ya Mas. Keluhan-keluhan itu akhirnya jadi tadi puncak gunung es yang akhirnya atau bubble yang pecah kayak gitu. Dan akhirnya seperti ini kayak gitu. Betul. Menarik banget. Menarik. Tapi ini kan balik ke hati nurani seorang PR ya. Ini yang sebenarnya jadi ini yang ini juga yang sebenarnya yang kita coba buat bangun di bangun culture-nya di PR Clubhouse Indonesia, bahwa mendengarkan kata hati itu juga jauh lebih penting daripada sekedar mengejar. Ini dunia, ini akhiratnya ya, bukan dunia ya. Berarti suka berantem sama direksi dong, manajemen. Loh, kadang-kadang sometimes kita butuh bargaining position itu agar kita lebih terlihat dan bisa dihargai pendapatnya gitu. Nggak semua manajemen, nggak semua direksi atau leaders berani menghadapi masalahnya. Iya. Pada akhirnya kita yang di depan ya. Kadang-kadang kita yang terjebak gitu. Tapi kadang-kadang yang membuat itu terjadi berlarut-larut ada karena PR-nya nggak berani berbicara. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang, aduh nggak usah ngomong lah. Nggak usah dibunyiin, nggak usah dibunyiin. Ya, nggak usah dibunyiin lah gitu. Itu nanti di-cut ya bagian itu ya. Wah dipiro kata dia, mati loh. Wah dipiro kata dia. Kerja dikit lah editornya. Ya kan? Gitu. Ini apa lagi Dede? Oh udah sih. Udah. Itu. Tapi ya. Ini menarik. Jadi kalau kita ngomongin soal kasus taksi hijau, kita harus melihat. Jadi PR itu akan selalu melihat berbagai perspektif. Itu yang gue bilang di teman-teman PRCH. Setiap kali kita kumpul, kita nggak justru ngedatangin orang yang kita nggak justru cuman datangin teman-teman yang senior di bidang PR, tapi senior juga dari perspektif yang lain. Perspektif di bidang internasional, hukum internasional, perspektif di bidang hukum itu sendiri. Kadang-kadang kan kalau PR sama pengacara berdebat kusir aja nggak selesai kan. Kadang-kadang karena apa? Karena kita nggak pahami perspektif pengacara seperti apa. Cara bermainnya teman-teman di persidangan seperti apa gitu. Perspektif orang yang, jangankan ngomongin orang yang beda profesi, orang yang satu profesi dekat sama PR, katakanlah sekarang ada titling namanya corporate affairs, public affairs, government relations, dengan PR itu udah berbeda banget cara berpikirnya. PR brand dengan PR corporate atau lagi PR government itu juga udah berbeda lagi caranya. Nah, makanya hal yang coba kami bangun adalah memperkaya perspektif itu. Memperkaya perspektif, semakin banyak perspektif yang lo punya, yang lo miliki, maka semakin dewasa lah lo sebagai PR. Apakah seorang PR juga kadang-kadang menanyakan perspektif AI? Nyatanya begitu saat ini ya. Kadang-kadang udah bentuk nih, males malah gue ketik aja. Iya kan? Iya.
Brainstorming kan, Brainstorm. Lebih brainstorming. Bukan copy paste kan lo. AI nggak pernah salah. Wih, Yang salah adalah orang menggunakan AI untuk apa dan cara orang menggunakan AI seperti ntar apa. dulu. Kalau dibilang AI nggak pernah salah, gue nggak setuju tuh. Kenapa salah? Itu teknologi bro yang harusnya dimanfaatkan menurut Bro, gue. gue pernah ngecek tulis ayat, Oke. gue cek Quran berantakan. Jadi kalau Iya. misalnya dibilang AI nggak bersalah, mohon maaf, gue nggak setuju dengan itu. Tapi menurut gue yang salah adalah kenapa cek ayat di AI ya. Enggak, gue bukan. Lucu juga sih. Kalau gue hanya memastikan, karena gue takut Gen Z Mm-mm. menjadikan Oke. kiblatnya AI. Itu yang gue bilang menggunakan AI. Iya. AI-nya nggak salah. AI kan diciptakan di programming seperti itu. Iya. Yang salah adalah orang yang buat menggunakan AI-nya dan buat prompt AI-nya. Iya. Kadang-kadang buat gini. Contoh simple. Gua nggak ngomong ayat lah ya. Kalau kan contoh mahasiswa sekarang kalau buat tugas pakai AI. Buatkan tugas sosiologi komunikasi. That's it. Diserahkan pada AI sepenuhnya 100%. Tapi mereka nggak ngomong prompt yang lain, perspektif yang lain. Gua pengennya begini. Angle gua begini. Promptnya tidak diperkaya. Sehingga mereka menyerahkan itu sepenuhnya pada teknologi. Nah, itu salah. Iya, itu salah. Tapi kalau misalnya dia data, kadang-kadang mungkin lu juga pernah dengar Iya. juga di sosial media Iya, terkait betul. AI tentang beragama ya. Ya. Karena gue bahas masalah agama, Benar. Iya, gue nggak setuju masalah itu. Jadi kayak kalau ada statement AI itu bersalah, saya tidak setuju. Mohon maaf lahir batin. Iya. Karena Sama lah kayak manusia, AI juga tidak sempurna, ya kan? iya betul. AI nggak pernah, kalau misalnya tidak pernah salah itu kan nggak tepat. Kesannya Tuhan banget gitu loh, Ji. Iya nggak sih? Iya benar. Yang nggak pernah salah Tuhan. Iya. Allah nggak pernah tapi salah. kan kesalahannya ada pada cara orang menggunakan AI sebagai bentuk suatu yang instan Iya. tanpa harus. Kalau orang itu tadi tidak punya ilmu yang cukup kayak lo, mereka akan terima aja ayat tadi. Itu yang gue khawatirkan. Ya artinya kan harus dibekali. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Imam Ghazali mengatakan, man arada dunya fa'alihim bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihim bil'ilmi, wa man arada al-humma fa'alihim bi'ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Sepakat. Pengen dua-dua pakai ilmu. Maka penting jangan gunakan untuk shortcut masalah ilmu agama dengan wah dunia ini lagi simpel nih, Iya. kita gunakan itu dan telan bulat-bulat. Makanya orang yang paling kurang beruntung menurut gue Ya. adalah orang menelan ilmu dari satu guru. Ya. Orang yang kurang beruntung adalah orang yang menelan ilmu dari satu guru. Maksudnya, kata guru kami, perbanyak gurumu, minimal 40. Satu ilmu. Aku banyak sih mas, Gemini, ChatGPT, Cloud AI. Itu belum 40 tapi. Oh iya belum. Belum 40. Iya. Lebih ke teknologi semua mas ya. Iya. Iya. Oke, Mas Oji. Lu kan sendiri yang punya banyak exposure dan networking di dunia PR. Sebenarnya menggunakan tools kayak AI, Medmon, tools lainnya itu di praktek sehari-hari itu berapa persen lu kegunaan hal tersebut? Kalau sekarang tuh hampir setiap hari apapun, kalau gue ya merasa saat ini hampir semua pekerjaan PR tuh terbantu oleh AI. Hal yang hal yang sifatnya memudahkan sebenarnya. Bukan menginstankan memudahkan itu sama gak sih? Beda ya? Beda. Lebih cepat kali. Iya betul kan. Jadi memudahkan tuh, misalnya contoh kalau gue karena mata gue udah sealer, mata gue kan silinder nih mungkin ya. Jadi gue menggunakan AI untuk titik koma dan lain-lain, Iya, gue akan cross check boleh. melalui AI gitu. Terus kemudian memberikan perspektif alternatif, highlight yang banyak dari AI. Boleh. Kan juga oke gitu untuk Boleh. cari hooknya, untuk cari brainstorming-nya. clickbaitnya kalau kata orang sekarang ya. Itu terus kemudian kita belajar juga dari AI. Misalnya bagaimana AI menarik satu kesimpulan tertentu. Kadang-kadang gue juga berdebat sama AI. Wah, gue nggak setuju nih sama AI. Wah, gue unsubscribe nih gitu. Bisa ya? Diancam aja. Iya. Nggak, gue nggak akan beli ChatGPT Pro nih. Karena nggak juga sih. Jadi Nggak ada kok AI yang sama temen gue nih, AI-nya nggak mau sama dia. Ngambek ya AI-nya. Ada. jadi menurut gue the main actors-nya tetap manusia. Iya. Iya, jadi tapi apakah berapa persen ya nggak boleh 50% lah. Bahaya kalau 50%. Kita harus lebih dominan daripada AI-nya.
Kita yang harus menyampaikan gagasannya. Kayak kita ngomong hari ini kita mau membuat rilis apa buat perusahaan kita yang harus punya agenda settingnya. Betul. Kita harus punya goals dan targetnya mau disasar siapa yang akan baca berita kita. Betul. Jangan serahkan sama AI. Mm-mm. Lu kalau serah AI selesai lu. Mm. Hari ini buatkan media plan untuk Kelar. korporasi ABCDE. Ya mana ngerti seluk-beluknya. Needs-nya siapa dia nggak tahu. Betul. Tapi yang menarik dari AI itu gua nggak ngerti ya, tapi sepanjang perjalanan pengalaman gue menggunakan AI, gue memperlakukan AI itu seperti anak. Gue isi ilmunya, gue kasih pengetahuannya. That's why gue nggak pernah berubah account. Kata orang kan bisa kan beli account lebih murah di mana gitu-gitu. Enggak, gue pakai account itu gue bayar mahal nggak apa-apa. Investasi gue mendidik seorang anak bagi gue ya. Jadi gue kasih ilmunya, gue asupin product knowledge supaya mateng di situ. Jadi kadang-kadang gue new tab jarang banget. Buat satu sheet baru tuh jarang banget. Gue buat semuanya berkesinambungan. Agar ilmunya tetap update, terus kemudian pengayaan ilmunya dan mateng bro. Jujur mateng. Kadang-kadang itu membantu gue kan. Jadinya kayak cakep juga nih omongan banyak. Tapi meskipun kadang-kadang tadi gue berdebat juga gitu. Dan kalau gue berdebat gue ngomong statement lo salah. Gitu. Bisa dites itu siapa aku gitu. Siapa aku? Bener juga. Jadi bisa baca karakteristik kita ya. Bener juga, bener. Bener. Oh iya ya. Udah kenal seberapa karakternya Bang Oji kan. Betul. Bisa. Takut sendiri, serem juga. Takut sendiri gitu ya. Tapi gitu. Makanya kan kalau misalnya di AI itu kan kita bisa ngelihat semuanya dan kita juga bisa mengetahui seberapa besar ketertarikan orang terhadap AI kan. Bukan cuma AI, apapun itu. Ya kalau misalnya di skema ada Medmon kan, media monitoring di medsos atau konven. Nah, Medmon kita rata-rata yang orang pakai yang kita tuh apa? Sosmed atau? Dua-duanya sih biasanya, media konvensional, sosmed itu. Karena walaupun sekarang kan media sosial booming, tapi kan biasanya corporate atau pemerintah itu masih tetap melek. Tapi PR yang senior lebih seneng di masih media massa uniknya sih. Konven. Masih konven. Kalau yang Gen Z sosmed. Padahal sekarang ada istilah homeless media. Terus kemudian tadi sosial media sentimennya seperti apa, insight reportnya seperti apa. Itu juga harus sangat diperhatikan gitu. Yang menarik dari media monitoring sebenarnya, nah ini cakep. Yang menarik dari media monitoring, pekerjaan PR itu kan selama ini dinilai sangat intangible, tidak dapat terukur. Nah, media monitoring justru menurut gue adalah salah satu tools yang dapat mengukur keberhasilan pekerjaan seorang PR. Nah, itu yang padahal dari dulu sebenarnya media monitoring itu sudah ada, tapi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Media monitoring yang sekarang itu jauh lebih user friendly. Betul. Dan bisa dimengerti oleh orang banyak. Dan banyak manajemen sebenarnya dari dulu perusahaan tuh punya media monitoring tapi males bacanya. Nah, media monitoring saat ini tuh jauh lebih gampang menerjemahkan itu. Dan mereka sometimes juga dapat memberikan rekomendasi khusus kepada manajemen bagaimana selanjutnya sebaiknya langkah ke depan seperti apa. Gitu. Nah, itu yang membuat tadi yang gue bilang banyak banget dijudge PR selama ini ngabisin duit. Buat acara, buat event, ngopi kanan kiri, tapi nggak ngasilin apa-apa. Sering banget kan begitu. Nah, media monitoring justru membantu itu. Membuat segalanya lebih terukur, lebih tangible, lebih minimal bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan saat ini. Betul. Medmon adalah tools mempercepat semuanya dan lebih menghemat budget. Karena di Medmon kan ada fitur, ada perhitungan PR value ya, value gitu, dan itu udah dihitung otomatis semuanya di sistem gitu. Makanya saya penasaran kadang dulu tuh sebelum ada sistem yang menghitung PR value, ad value, orang praktisi VR tuh menghitung manual gimana ya? Ada formulasinya dan itu sekarang jadi gini. Nah, ini mungkin koreksi buat skema. That's okay menurut gua kalau lo mau jual soal satu nilai lebih dari media monitoring bisa menghitung PR value, tapi tidak semua orang percaya dengan PR value, apalagi orang yang punya historical
bekerja di media seperti gue. Mhm. Rasanya nggak fair perhitungan formulasi PR value menurut kami yang ada di media, Iya. karena lo harus kali berapa dan Iya. lain-lain, diukur kolom dan lain-lain, kayak nggak fair gitu kan. Tapi jauh lebih penting menurut beberapa PR dan PR senior saat ini juga, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita ngukur persepsi dan sentimen yang didampakkan dari sebuah Pemberitaan. pemberitaan. Satu, kedua, bagaimana sebuah pemberitaan akhirnya mendorong satu agenda dari sebuah institusi. Itu jauh lebih penting. Jadi pada akhirnya adalah apa? Media monitoring itu juga dapat memberikan analisis tajamnya kepada kliennya. Itu jauh lebih penting Benar. dari sekedar PR value menurut gue. Karena lama-lama PR value jadi tidak relevan. Lama-lama, meskipun masih digunakan oleh beberapa pihak gitu. Oke. Nah menariknya makanya di sistem kita tuh Mas, PR value-nya itu kita udah based on sentimen. Nah, Menariknya. Jadi nggak Iya. based on angkanya aja nilai. Jadi kalau misalnya beritanya negatif ya itu sudah dihitung dengan persepsi negatif gitu. Betul. Jadi ini nggak ada penonton bayaran cakep gitu kan. jadi kalau beritanya positif kita asumsikan persepsi positif terbangun ya terhadap publik gitu. Iya. Ini asik ngobrol hari ini dari mulai DM linking, terus kemudian berkembang menjadi sebuah networking, kemudian berkembang lagi menjadi tools di media monitoring yang akhirnya membantu dalam pergerakan PR. Kita ngebahas masalah taksi hijau. Asik. Seru ya? Seru. Kalau misalnya orang PR ngobrol nih bisa kopi bisa tinggal nambah nih. Iya. Tadi kan 6 jam katanya. Baru 2 jam. Mas, saya jemput istri Mas, mohon maaf Mas. Mohon maaf, Polda nungguin, bahaya Mas. Polisi dapur. Iya. Polisi dapur. Iya. Ternyata lebih takut istrinya daripada. Bukan. Pria sejati adalah menghargai istrinya. Langsung dikat. Pria sejati adalah seseorang Menghargai ya. menghargai. Betul. Aku cuma Tuhan. Oh, Iya. subhanallah. Iya. Bagus Makanya ya pertanyaan. Jawabannya bagus. Bagus. Iya dong. Makanya Bapak belum lihat konten saya. Bapak belum lihat konten saya yang viral itu ya? Belum lihat ya? Nah, saya harus puterin nih. Biar Bapak tahu nih. Biar tahu sebagai laki sejati ya. Iya. Kepikiran Beb bahwa kebanyakan karena laki-laki lupa minta maaf pada istrinya ketika menikahi istrinya. Kenapa? Yang pertama, saya maafin ya aku nikahin kamu. Kenapa? Karena ketika aku nikahin kamu, waktu kamu habis di luar hanya untuk aku. Yang kedua, maafin ya aku nikahin kamu karena ketika aku nikahin kamu, tubuh kamu udah kayak dulu lagi. Baiklah. Yang ketiga adalah maafin aku nikahin kamu karena mungkin banyak yang nggak sadari sakit hati. Itu laki sejati. Apa yang dilakukan masnya? Menggunakan kedekatan secara emosional. Emosional. Cewek-cewek pasti seneng sama konten begitu. Masnya sudah mempraktekkan Dia PR. ngerti segmen audiensnya. Coba kalau bapak-bapak. Loh, kasus yang terjadi soal Kemen PP, Ibu Menteri PPA. Betul. Gerbong wanita dipindahkan ke tengah dan gerbong laki-laki itu kan jadi menarik kan? Iya. Jadi menarik banget karena ternyata laki-laki juga perlu perlindungan. Loh gitu dong. Masa semua laki-laki mau ditabrak kali itu. Kami yang berkorban cari nafkah, kami juga yang dikorbankan di kereta. Tumbal. Ini menarik. Tapi nggak apa-apa, itu lagi-lagi akan berkaitan dengan siapa segmen market yang mau disasar. Itu dia. Di Indonesia, di dunia paling banyak di dunia ini adalah wanita, bukan laki-laki. Iya. Iya dong. Betul. Lah iya dong. Betul. Dan manusia paling konsumtif adalah wanita, Iya. bukan laki-laki. Dan yang paling gampang diraih hati adalah wanita, bukan laki-laki. Ngomongin dunianya, spend media investment terbesar di Indonesia adalah produk untuk wanita. Betul. Itu akhirnya ujung-ujungnya. Makanya kalau kata Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Oke, udah panjang ini. Makasih banyak. Makasih banyak Mas Oji. Sama-sama Mas. Banyak knowledge yang saya terima dari mulai tadi Clubhouse. Ya. Mungkin kalau teman-teman pengen gabung, silakan gabung di mana?
ya. Di PR Clubhouse, di sosial media kita ada PR Clubhouse Indonesia, ada di Instagram, ada di TikTok, tapi diskusi kami lebih banyak nanti ke direct dari sosial media kami, ada grup WhatsApp kami untuk update waktu-waktu diskusi kami kapan aja. Oke, nice. Pokoknya kan kalau kalian ingin berkembang, ingin menambahkan networking, ingin menjadi seseorang sosok yang lebih dewasa dan memperluas perspektif dalam memandang suatu masalah, silakan bergabung di Clubhouse, PR PR Clubhouse. Clubhouse. Dan terkait masalah media monitoring, lagi-lagi itu adalah tools untuk membuat Anda menjadi lebih 10 langkah lebih maju ke depan. Nggak buang-buang waktu dan tahu niche-nya kemana. Saya Alfi Alfandi. Saya Rozi. Saya Desi Fredi. Sampai bertemu di Skema Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.